Welcome back to my YouTube channel. Jadi aku gak bakal review map Roblox dulu, karena aku sekarang mau cerita kejadian horor. Nah, kejadian ini aku alami hari Rabu kemarin. Aku di rumah sendiri karena mama ada meeting di tempat kerjanya. Aku di rumah hanya bersama Turturu kura-kura peliharaanku. Jadi, mamaku udah berangkat, aku langsung keluar beli makanan dan aku bawa di kamar. Aku kunci pintu karena mama menyuruhku kunci pintu. Dari jam 10 sampai 2 siang aku di kamar dan gak ada kejadian horor. Di jam 3 aku kebelet buang air kecil. Aku keluar kamar, di luar gelap banget karena semua lampu aku matiin, cuma lampu kamar dan kamar mandi saja yang aku hidupin. Aku keluar kamar dan langsung ke kamar mandi. Selesai buang air kecil, aku langsung ambil air minum, dan sesudah minum aku naik ke atas. Mama aku nelpon dan bilang bakal lebur jam 3 pulang. Jadi aku keluar buat cari makan sambil olahraga. Aku pulang jam 6 sore. Sesudah sampai rumah aku hidupin semua lampu dan lanjut mandi. Dan kejanggalan dimulai waktu aku sholat maghrib. Waktu aku sholat aku ngerasa ada yang ikut sholat. Aku biarin aja, mungkin itu Turturu karena akuarium Turturu ada di dekat musola. Selesai sholat aku ambil Turturu dan bawa Turturu ke kamar. Di kamar aku main sama Turturu. Dan di jam 8 aku merasa lapar, jadi aku turun ke bawah buat masak. Waktu masak ada yang ngetok pintu. Aku buka pintunya dan ternyata itu mamaku. Aku tanya kenapa pulang, mama bu bilang gak jeti lembur. Terus mamaku minta buatin teh hangat, jadi aku buatin. Setelah aku buatin aku ke atas dan bilang kalau tehnya udah selesai. Mamaku bilang taruh aja di bawah, jadi aku turun lagi ke bawah. Aku taruh tehnya di depan TV tepat di depanku karena aku nonton TV. Udah jam 10 tehnya gak disentuh sama sekali sama mamaku. Aku berpikir positif, mungkin mamaku ketiduran. Jadi aku matiin TV dan naik ke atas karena mau main handphone. Udah jam 12 aku gak bisa tidur, jadi aku keluar kamar karena mau minum. Aku lihat tehnya gak diminum sama sekali, tapi aku tetap berpikir positif. Aku naik dan lanjut main handphone. Di jam 1 aku ketiduran. Dan aku mimpi, di mimpi itu persis sama kayak hal yang aku lakuin tadi. Gak ada yang janggal di mimpi itu. Tapi seketika semua gelap, itu yang aku rasa di mimpi. Dan ada yang memanggil namaku. Dari suara itu seperti suara mama aku bilang aku di sini ma. Dan mama aku ada di depanku. Dia berkata, nak kenapa kamu gak dengerin kata mama, itu orang asing nak yang masuk rumah. Aku kebangun. Aku lihat pintu kamarku kebuka lebar dan di luar gelap banget padahal aku gak matiin lampu. Aku lihat di depan kamar itu ada mamaku. Aku panggil tapi tiba-tiba dia ke arahku. Dia berubah-ubah bentuk waktu dia jalan ke arahku. Awalnya dia berbentuk seperti mamaku, lalu dia berubah menjadi kuntilanak, lalu dia berubah lagi menjadi genderuwo. Lalu dia mencekikku sambil berkata, ini yang kamu inginkan? Tiba-tiba aku pingsan. Waktu pingsan aku seperti terbayang-bayang ada di hutan gelap banget, di depan belakang kanan kiriku pohon tinggi. Lalu ada angin cepat sekali dan aku melihat ada sosok. Aku gak tahu sosok itu siapa karena dia di depanku banget. Aku gak bisa gerak selama hampir 3 jam. Dan dia menghilang. Aku langsung kebangun, aku ada di kamar dan ada yang ketik pintu. Aku lihat jam di handphone, ternyata jam 10. Aku turun dan buka pintu, ternyata yang ketuk pintu itu Pocong. Lagi benturin kepalanya ke pintu. Dia melihatku dan menghilang. Aku ingin teriak tapi gak bisa. Aku seketika kayak membeku. Tiba-tiba aku pingsan entah kenapa. Aku ngerasa ada yang tepuk-tepuk badan aku. Aku bangun dan ternyata itu mamaku. Banyak tetangga lagi baca Al-Quran. Mamaku nangis sambil bilang, nak kamu kenapa tidur di gudang? Kamu tahu sendiri di gudang itu horor dan kamu kok gak takut sih, kamu lagi dijaga kuntilanak? Aku yang mendengar kaget padahal aku tidur di kamar. Tapi aku gak berani bilang kalau mimpi aku seperti itu. Aku jawab, mungkin aku lagi ngigo ma. Mama aku langsung peluk aku dan bilang, mama tahu kamu gak pasti ngigo. Kalau kamu ngigo pasti kamu jatuh dari tangga. Katakan aja kamu mimpi apa. Aku langsung nangis dan bilang semua mimpiku. Pak Yanto yang tahu tentang hal mistis langsung terkejut dan berkata, nak kamu sering gangguin dia. Aku berkata, gak pak, aku gak pernah ganggu dia. Pak Yanto terdiam dan dia bilang kalau sosok yang menggangguku merasa iri kepadaku. Besoknya Pak Yanto membawaku ke orang pintar.
Aku didain dan setelah aku didain aku langsung pulang. Dan setelah aku didain gak ada kejadian horor lagi yang menimpaku. Ya mungkin buat kalian yang gak penakut merasa biasa aja, tapi bagiku itu udah horor banget. Jadi cuma segitu aja, and bye bye, see you di video selanjutnya.